Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil wa la hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fahman nabi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma amitna bil iman wa sabitna bil iman wa amitna bi husnil khatimah wa amitna bi husnil khatimah wa amitna bi husnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus Ibunda Khadijah Sarifuddin. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam rezekinya dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ibu-ibu semuanya yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan selalu diberikan sehat, diberikan panjang umur, banyak rezekinya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para jamaah yang berbahagia, mari kita baca ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi, khususan orang tua semua yang sudah meninggal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ilahi lastu lil firdausi a'la wa la aqwalil jahimi wa habli badan wa birdunubi fa innaka ghafiran dan bil azimi dunubi misla adadi ramali wa hamli taubatan yadal jalali barang ilahillah tolil firdausi ahla wa la ahwala naril jahimi wa hablintan dan wafir dunubi innaka
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang syarat ibadah. Dalam ibadah ini ada syarat. Satu, harus orang Islam. Jadi syaratnya harus Islam. Orang yang belum Islam haji diterima enggak? Ada orang Cina belum masuk Islam, haji diterima enggak? Nah, jadi syaratnya harus itu menjadi syarat. Ada orang Cina sedekah kambing 1000, sah nggak? Tapi diterima nggak? Terima. Kalau secara hukum diterima aja. Misalkan di sini nih, nanti dari PT Citra ngasih sapi 10 misalkan, terima nggak? Tuh. Terima aja, ya. Dari Samik ngasih ke sini, terima nggak? Terima, ya, sah. Kalau kita terimanya sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala, makanya harus Islam. Makanya banyak sekarang orang non Muslim, orang Kristen masuk sekarang banyak banget tuh, hampir tiap hari ada. Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwa Islam adalah yang terbaik. Amin. Amin ya robbal. Jadi syaratnya apa, Bu? Islam jadi syarat. Yang kedua, iman. Apa? Jadi iman, ya, tulisannya iman. Bukan imun ya, beda lagi itu. Nanti imun. Iman. Jadi iman kepada Allah itu juga jadi syarat. Syaratnya itu harus beriman. Ya, setelah beriman harus ada niat juga. Niat dalam ibadah harus ada karena innamal a'malu binniyat. Innamas sahtul a'mali binniyat. Sesungguhnya hanya sahnya sebuah amal harus diawali dengan niat. Orang Islam haji niat haji enggak? Umroh niat enggak? Sholat niat enggak? Zakat niat enggak? Makanya kalau zakat ada akadnya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri li nafsi fardhu lillahi. Nah, harus ada niat. Kalau enggak niat enggak bisa. Ya, niat seperti itu. Kayak orang nikah. Nikah niat enggak? Sudah pernah nikah belum ini? No. Nah, jadi niat, Bu, itu wajib. Karena apa itu? Mobil tuh nikah wa tajwijaha bimahrin madkur. Saya nikahkan itu Anies Baswedan itu waktu menikahkan anaknya berapa juta itu? Pada nggak tahu itu, saya tahu itu. Jadi angkah tuka wa tajwijaha, kan yang menikahkan siapa? Pak Anies kan. Angkah tuka wa tajwijaha bimahrin milyun, 1 miliar itu. Bu Haji berapa, Bu, kemarin? Alah. Karena dia turunan Arab, ngerti, Bu. Orang Arab kalau nikah itu mahal. Iya, mahal.
Makanya perempuannya ngaranin, mau nikahin saya, itu perempuan. Maharnya berapa? Yang ditanya maharnya. Malah ada yang 2 kilo bu, mas. Ada yang punya 2 kilo mas. Makanya banyak di sana perawan-perawan tua bu. Makanya kalau pengen nikah lagi sama orang sana itu perawan tua banyak di sana. Ya. Perawan tua banyak, bujang tua juga banyak. Karena tradisi adatnya mahal. Loh, jangan nggak dianggap mahal. Nabi Muhammad berapa? Nabi Muhammad itu sama Siti Khadijah itu 600 juta. 600 itu jandanya bu, coba. Kalau perawan itu Nabi Muhammad sama Siti Khadijah 600. Berarti Nabi Muhammad udah kaya waktu itu. Waktu masih muda memang udah menjadi pedagang yang jujur ya, mahal. Itu udah tradisi. Jadi Nabi Muhammad walaupun membolehkan kepada umatnya, walaupun cincin besi ibaratnya, itu kan Nabi Muhammad kan orangnya apa ya, bijaksana. Karena nggak semua orang mampu, sehingga ngomong udah nah, kalau nggak punya 2 kilo ya cincin besi juga nggak apa-apa. Mau nggak cincin besi sampai? Tapi aslinya tradisi sana itu mahal. Alhamdulillah. Ya, dan teruskan. Niat ya. Jadi iman itu kedua. Orang beribadah harus beriman. Beriman harus ada nih. Makanya dalam ibadah itu kan harus ada alat untuk ibadah. Contoh, sholat ya. Harus ada yang dipakai, kain. Ini misalkan sarung. Sarungnya harus yang bagus apa yang enggak? Bukan yang bagus. Jadi ada suci dohir, suci dohir artinya apa? Ya suci, enggak ada najisnya. Lah yang berat itu batinnya. Nah kalau batinnya tentunya uangnya dari uang yang halal. Ini sajadah nih ya. Ini bahaya ini sajadah ini. Kalau yang asli sajadah ini bukan dari uang yang halal, kasihan. Imam kan tanggung jawab. Ya. Ketika sajadahnya misalkan habis nyolong nih. Nah, berarti itu bahaya. Masya Allah ya. Jadi itu sampai segitunya. Mudah-mudahan kita hati-hati. Makanya niat cari rezeki bukan yang halal, nyari karunia Allah, apa artinya karunia Allah? Karunia Allah ya rezeki yang halal. Kalau rezeki itu umum, bisa halal bisa haram, apa saja dibuat. Nah ini yang berbahaya. Naudzubillah min. Dulu ada kisah itu di kitab. Orang haji bu, haji di Mekah itu. Haji di Mekah ya. Nah, begitu di pinggir Ka'bah kan, labbaik. Coba baca itu kayak apa ya? Labbaik. Saya lupa. Labbaik, labbaik. Satu lagi, labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Tahu-tahu bu di belakangnya la laisa laka labbaik,
La laisa laka labik. Itu ada suara tanpa rupa. Itu dari malaikat. Ternyata dia nengok ke belakang nggak ada orangnya. Takut nggak, Bu? Ada suara dari belakang, nengok nggak ada orangnya. Takut nggak? Takut. Ini ternyata orang yang lagi tawaf itu adalah memakai uang haram. Na'udzubillah min. Berarti la laisa laka labik, enggak diterima. Enak enggak diterima? Enak enggak ditolak? Itu la laisa laka labik artinya mau. Enggak mau ya, enggak mau. Enggak. Itu ngerinya. Makanya orang yang nyari rezeki yang halal nih, walaupun sedikit nih, nyari rezeki yang halal walaupun sedikit. Kemudian dia pulang, kemudian setelah pulang ke rumah, kemudian panas dingin, dikerokin, tahu-tahu angin duduk, mati. Itu, Bu, kalau orang yang habis kerja, kemudian mencari demi mencari rezeki yang halal, kemudian dia sampai sakit sampai meninggal, wa huwa syahid. Amin. Wa huwa syahid. Ada lagi orang yang dagang nggak laku-laku, Bu. Sedih nggak, Bu? Ya, pengalaman saya. Dagang nggak laku, dagang lu lama dari pagi sampai sore, yang nawar aja nggak ada, yang nengok nggak ada. Sedih nggak? Dalam hatinya, ya Allah, gimana ini tuh udah siang kok belum ada yang laku pisan. Nah, itu sedihnya kata Rasulullah melebihi daripada istighfar. Jadi orang yang sedih karena dagang, sedih karena usaha yang halal, maka masya Allah orang itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah ada istighfar yang memang nggak diterima, ada istighfar yang memang belum diterima oleh Allah, akhirnya dia dibikin sedih ketika nyari rezeki. Akhirnya itu cara untuk mengampuni kepada hambanya. Mau, Bu, yang dagang nggak laku-laku? Ini cara Allah ya, cara Allah untuk mengampuni dosanya orang segitunya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ya, Bu, ya. Ini insya Allah ya. Jadi itu kembali kepada masalah, karena ini pentingnya mencari rezeki yang halal. Selanjutnya ikhlas. Ya? Iya, yang 3. 4 ya. Yang keempat adalah niat. Nah, niat, kemudian ada unsur ikhlasnya. Ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Al-a'mal suratul al-a'malu surah qaimah. Wa arwahuha wujudus sirul ikhlas fiha. Amal itu adalah surah qaimah. Surah. Apa itu surah, Bu? Seperti gambar, seperti patung yang berdiri. Nah, ketika patung itu berdiri qaimah, wa arwahuha ruhul ikhlas. Jadi amal itu seperti patung, ya, seperti patung. Kalau nggak ikhlas, ruhnya adalah ikhlas itu. Tapi nggak usah khawatir, ikhlas itu dibagi 3. Yang pertama ikhlasul abidin. Yang pertama apa, Bu? Ikhlasul abidin. Yang pertama ikhlasnya seorang hamba-hamba biasa seperti kita ini. Ya, kita alhamdulillah, Bu, insya Allah bisalah melakukan ikhlas. Kita mengasih tapi masih mengharapkan pahala. Ini namanya ikhlasnya yang paling rendah. Jadi saya memberi tapi ada unsur mengharap. Mengharapnya apa biasanya? Supaya kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu
Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Ini tapi paling rendah itu, mengharap supaya mendapat pahala dari, supaya Allah memberikan kemurahan rezekinya, itu juga boleh. Karena itu memang level yang paling bawah. Paling bawah. Nanti ya latihan. Ya kalau nggak latihan nggak bisa-bisa kan. Memang harus seperti itu. Jadi ikhlasul abidin. Ikhlas yang paling bawah itu. Ikhlas tapi mengharapkan. Ada kan orang sedekah itu seperti sedekah Jumat. Banyak orang yang praktek sedekah Jumat tuh akhirnya Allah berikan kemudahan-kemudahan ya, dari usahanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah itu kan ada unsur yang lain. Tapi itu masih boleh untuk taraf yang paling bawah. Ya, masih boleh. Alhamdulillah. Ya, jadi boleh-boleh aja. Cuma kalau kepengin naik, Bu, pengen naik yang kedua, namanya ikhlasul muhibin. Ikhlasnya orang-orang muhibin. Apa itu muhibin? Dia tidak mengharapkan imbalan. Tidak mengharapkan imbalan. Jadi begitu ngasih terserah Allah. Yalah, udahlah, saya nggak mengharapkan apa-apa. Saya sedekah. Saya infak. Karena infakku, masya Allah. Nanti makanya orang meninggal, Bu. Orang meninggal, Ibu pernah memperhatikan nggak, Bu? Orang meninggal itu rata-rata tangannya begini, Bu. Coba begini, bisa nggak? Latihan tuh. Enggak. Coba besok kalau ngelihat ada orang meninggal pasti begini nih, awal. Iya Bu Haji, coba lihat deh. Saya udah berkali-kali enggak melihat begini. Waktu Pak Haji siapa itu? Yang sini nih. Mertuanya Ustadz Inayah. Kan saya sama Pak Haji tuh bareng-bareng tuh waktu itu. Ya Pak Inayah, Ustadz Inayah mertuanya Haji siapa ya? Haji Asnawi ya. Sama Ustadz Haji sama Haji Maulana, saya 3 orang itu melatih itu. Begitu kan di sininya, Bu, udah nggak gerak ini kaki udah nggak gerak bisa, udah di sini. Pak Haji kan udah Allah, tetap aja dia. Tiga orang Haji Maulana senyum aja, nggak beres ini. Dasar Haji Maulana. Orang kita ngotot-ngotot, dianya malah nyengir. Ininya udah nggak gerak, dingin kan. Sekarat tuh, lama banget. Lah, pertama begini, kaku ini praktek ya. Begitu kaku, begitu udah los, begitu Allah ya, alhamdulillah itu lolos. Terus kemudian, ini. Lah, kata Imam Syafi'i itu, mengapa orang-orang yang meninggal itu langsung begini? Itu penyesalan karena ibadah ya, ibadah yang paling besar adalah sedekah. Makanya kan yang itu ada di apa ya yang nyanyi itu, saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah padha njaluk donga najan walau sekali mah lamun ora den kirim banjur mulih mrembes milih mulih nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim iman ala ahmada wal ali wal ashab biman qanfada wal ali wal ashab biman fahada ojo koyong kono
itu kan. Loh. Lo donggernya, ger. Lamun aku ngerti nger. Lamun aku bisa mulih mengumah, akep diambil hartanya mau disedekahkan. Karena rata-rata orang yang ahli sedekah, Bu, kalau meninggal mukanya itu senyum. Kalau nggak senyum mukanya itu cerah. Mukanya itu bening, Bu. Cerah, bening, nggak bersengut. Ada orang bersengut. Mengapa? Karena orang itu diperlihatkan surganya. Lilu, kamu tempatnya di sana, ini tempat kamu di sana, itu tempat kamu di sana. Semakin banyak sedekahnya, masya Allah, tempatnya semakin istimewa. Kayak pesawat, Bu. Pernah naik pesawat belum? Oh belum. Itu tempatnya ada. Oh di sono itu tempatnya. Ya. Ini perlihatkan. Makanya sedekah yang paling besar apa? Ibadah yang paling besar adalah sedekah. Karena susah sedekah. Susah nggak, Bu? Loh, kalau baca Quran mah nggak bayar, betul nggak? Dan salawat bayar nggak? Tapi sedekah bayar, Bu. Itu yang susah. Makanya itu yang paling diperlihatkan ketika sakaratul maut. Makanya sakaratul maut bisa indah ketika diperlihatkan tempatnya. Aslinya sakit, Bu. Aslinya sakit nih. Orang kata sebagian riwayat gini, seperti duri yang masuk dalam sini kemudian diikat. Makanya kalau meninggalkan begitu. Jangan tawa, Bu. Nah, saya udah berapa kali itu nungguin itu. Masalah. Begitu beliau, alhamdulillah cerah. Paling enggak mukanya cerah. Berarti husnul khotimah itu ketahuan. Udah ketahuan. Apalagi kalau senyum. Wah, senyum itu berarti enggak kerasa. Makanya ada orang meninggal dunia enggak kerasa, malah senyum. Itu karena indahnya. Sebenarnya sakit. Orang Siti Fatimah, ya, Siti Fatimah ketika melihat jasad Rasulullah di pangkuan Siti Aisyah, kan meninggalnya di pangkuan Siti Aisyah. Rasulullah sampai begini mengeluarkan air mata. Rasulullah mengeluarkan air mata, menetes di Sayyidah Aisyah, di istrinya. Terus Siti Fatimah menanyakan, ya Rasulullah, apa yang kau rasakan? Iya Fatimah binti Rasul, saya perang berkali-kali, kena panah berkali-kali, kena pedang berkali-kali, tapi tidak seberapa sakitnya itu, melebihi dari pasal sakit ini. Ini Rasulullah aja begitu. Tapi ketika itu dimohon sama Allah, ya Allah, kalau tahu sakitnya seperti ini, ya Allah, mudah-mudahan sakitnya timpakan semua sakitnya umatku, timpakan semua kepada saya, ya Allah. Nah, ini kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi udah ditembakkan, Bu. Makanya Ibu nggak usah takut, ya. Udah ditimpa sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau sedekah jangan sayang-sayang. Amin. Ya, kalau sedekah, karena itu yang paling. Makanya pertamanya begini, ya. Coba ya besok ya, kalau ada orang lagi sekarat, tangannya begini, Bu. Tangannya begitu. Begitu udah lepas begini. Lah itu maknanya adalah penyesalan. Kok kurang banyak? Kok kurang banyak malahan? Karena tempat itu berbeda-beda, Bu. Surga juga berbeda. Ada yang tingkatnya levelnya tinggi, nanti bisa main, Bu. Misalkan ini kelas sedang lah ya, surga kelas sedang, main ke sini. Ya, kalau Bu Haji misalkan tinggi ya, nah, berarti bisa mampir ke sini. Ini lebih rendah lagi, semakin sana lebih rendah lagi. Ini rendah. Loh, ini mah bisa ke sini, ini bisa ke sini, ini bisa ke sini. Bisa main, Bu. Contoh, biasa orang kota wisata bisa main ke Pondok Damai, tapi orang Pondok Damai nggak bisa main ke kota wisata.
Loh, terus bisanya kapan? Ada waktunya, hari Jumat. Hari Jumat khusus untuk kumpul di lapangan, di taman, namanya taman surga. Pada kumpul, ketemu sama kita semua ini. Kamu surganya di mana? Di sono. Kalau lebih tinggi, wah saya nggak bisa ke sono dong. Bisa main-mainan Bu, bisa main ke sono. Cuma nasibnya itu, yang rendah nggak bisa yang tinggi. Ya orang lebih bagus, amalnya nggak bisa. Cuma bisa nengok ya. Kalau yang tinggi bisa nengok kepada yang bawah. Ibu nggak usah nyesal ya. Nanti di surga cantik-cantik semua. Amin. Ibu akan jadi bidadari semua. Amin. Bu, bidadari nih, lehernya aja bening tuh. Kalau minum kopi kelihatan itu. Tuh. Itu saking indahnya ya. Dan ibu nggak usah khawatir. Saya baru mendapat pelajaran tuh, orang yang dulu pernah punya pacar ya, misalkan dulu pernah punya pacar tapi nggak jadi itu, nggak jadi, nanti setiap hari Jumat ketemu Bu. Terus ketemu gimana? Bisa itu. Bisa apa? Ya Allah, ini jadi suami saya. Bisa dibawa pulang. Bisa dibawa pulang. Karena setiap hari Jumat memang khusus boleh ganti-ganti suami, boleh ganti istri. Di sini Bu, gambar nih. Kayak gambar kalau di tukang cukur ada gambar Bu. Ya Allah, suami saya kepengen kayak ini. Ya. Minggu depan ganti lagi Bu, suami sama kepengen kayak ini. Nah, suaminya juga sama. Kalau dulu punya pacar, ini yang ini Bu, dulu nggak jadi sekarang. Jadi nggak usah nyesal. Siapa yang pacarnya banyak dulu? Boleh Bu. Enggak, itu setiap hari Jumat memang khusus ada gambar siapa yang kepengin kayak apa. Ibu rupanya pengen ganti. Saya yang kayak ini kan. Ya, langsung Bu lewat, ya, pulang. Tapi yang hebat, karena di surga kan tempatnya khusus Bu. Ada bidadari yang sekarang, berarti istri yang sekarang itu jadi bidadari, namanya Qurratul Ain. Jadi ibu jadi Qurratul Ain. Jadi bidadari yang madein dunia. Nah, ada lagi, makanya di Quran itu Hurul Ain. Itu di surat itu ya. Juz Amma itu Hurul Ain. Apa itu Hurul Ain? Widadari yang madein surga. Jadi ada madein surga, nanti ada suami yang madein surga juga. Jadi ibu terserah ya, mau model apa? Yang kumisan ada. Enggak, saya ini syukur Bu, saya baru sembuh ini. Jadi 4 tahun kan saya kurus Bu ya. Ya, alhamdulillah, masya Allah ya. Lah ini ibu nggak usah khawatir. Hurul Ain nanti yang istri sekarang akan jadi suami sekarang. Suami sekarang jadi istri. Akan di sana sama. Cuma bagi yang perempuan boleh milih. Ada suami di sini, suami saya pengen ganti kayak gini. Nanti suaminya bapak ganti seperti ini rupanya. Minggu depan ganti lagi, tiap minggu Bu ganti. Lo gambarnya beda-beda terus. Pokoknya kayak di tukang cukur, ganteng-ganteng kan tukang cukur. Oh. Nah, kalau suami memang banyak Bu. Suami ya itu sampai 70. Jadi berarti yang 69 itu yang dari akhirat.
yang dari surga Allah Subhanahu wa taala. Itu akan diberikan kepada orang ahli surga. Ini terutama ahli sedekah. Amin. Ini ya, makanya nggak usah sayang. Makanya harta sebenarnya nggak seberapa, Bu. Harta, rezeki yang asli ada rezeki yang dimakan dan yang diinfakkan. Jadi rezeki yang diinfakkan susah, Bu. Tapi padahal untuk diri sendiri itu. Tapi berat. Tapi aslinya adalah rezeki yang sendiri adalah rezeki yang dimakan, rezeki yang diminum, dan rezeki yang diberikan kepada fakir, miskin, masjid dan sebagainya. Semuanya adalah untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk membela agama Allah ini seperti ini ya. Semakin banyak nih yang hadir berapa? Ibu ikut mendapatkan pahala 100 orang yang hadir. Jadi semakin banyak yang hadir, makanya semakin banyak orang yang infak, pahala yang terus mengalir sampai yaumul qiyamah. Jadi ibu nih yang sering infak di sini, masya Allah ya. Nanti ketika sudah meninggal, Bu, kan minggu ini ada pengajian, minggu besok belum setiap habis sholat dapat pahala itu orang yang sholat, orang yang sudah dikubur juga dapat pahala terus ya. Amin ya rabbal alamin. Makanya nggak usah hati. Jadi itu contoh ya. Ini udah habis belum waktunya? Jadi mukhlisin, muhibin, ikhlas tapi nggak mengharapkan, itu yang bagus. Yang paling bagus lagi ikhlasul arifin, ikhlasnya orang makrifat. Ikhlasnya orang makrifat. Kalau orang makrifat kayak gini ya, kayak Abu Nawas itu, ilahi las tulil firdausi ala wa ala anwa ala naril jahimi. Nih nyanyian ini diperhatikan, itu artinya ikhlasnya orang makrifat. Ilahi, apa Abu Nawas sholat, Abu Nawas zakat, Abu Nawas infak, sedekah, ibadah, tapi dia tidak mengharapkan apa-apa. Cuma dia nyanyi ilahi las tulil firdausi ala. Apa artinya? Ya Allah, saya kayaknya nggak pantas untuk masuk surga. Itu Abu Nawas. Bisa nggak ikhlas begini, Bu? Mengasih-ngasih, tinggal gitu aja nyanyi. Habis ngasih nyanyi coba. Iya ya. Jadi ikhlas yang paling tinggi adalah seperti Abu Nawas. Jadi tidak mengharap apa-apa, tapi ya Allah, saya tidak pantas kalau masuk neraka, tapi saya juga tidak pantas kalau masuk surga. Masuk surga nggak pantas, tapi masuk neraka juga saya nggak kuat ya Allah. Maka terserah kepada Allah. Insya Allah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Insya Allah perbaiki ibadah kita. Pertama niat, ya, iman, Islam, kemudian niat dan ikhlas. Ikhlas ditingkatkan lagi. Kalau sudah mampu yang pertama, naik. Yang kedua, naik lagi yang ketiga. Insya Allah saya doakan bersama, mudah-mudahan ibu semuanya masuk surga semua, menjadi bidadari di surganya Allah Subhanahu wa taala, biar bisa berganti-ganti tiap minggu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma